Oke, selamat siang para teman-teman semua dan selamat siang juga kepada Ibu Ningtyas yang melihat video ini, video presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raimondus Silvestri Simbolon dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Norman Benyamin Wirawan dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Boleh lanjut. Perkenalkan, nama saya Talita Zahra Salsabila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan Kasdan. Perkenalkan, nama saya dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Maaf, Dli, suara nggak kedengeran. Maaf, Dli, suaranya kekecilan. Ya, perkenalkan, nama saya Dudiansyah dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Dan yang terakhir, Kasdan. Oke, yang terakhir ada anggotanya itu ada Kasdan Azikra Maryadi dari Prodi Pendidikan Sosiologi juga. Nah, di presentasi ini akan menjelaskan yaitu perkembangan anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Dilanjut, Adli. Oke, yang pertama tuh ada perkembangan anak pada usia 0 sampai 6 tahun. Teman-teman, usia 0 sampai 6 tahun itu sering disebut sebagai masa emas atau golden age. Kenapa? Karena di masa ini, otak anak tuh tumbuh sangat pesat gitu loh. Lonjakan koneksi antara sel saraf mencapai puncaknya. Semua aspek berkembang, mulai dari cara berpikir, gerak, bahasa, sampai perasaan dan sosial anak. Tapi perlu diingat nih, perkembangan ini nggak otomatis jadi atau ada faktor penentu seperti gizi, kesehatan, stimulasi dari keluarga, serta lingkungan bermain. Jadi kalau faktor-faktor ini itu kurang optimal, anaknya itu bisa beresiko mengalami keterlambatan. Boleh dilanjut? Oke, sekarang kita masuk ke perkembangan motorik. Di usia prasekolah, anak mulai aktif menguasai gerakan kasar, seperti berlari, terus lalu melompat, atau menendang bola kan. Nah, ini tuh penting buat keseimbangan dan koordinasi tubuh. Selain itu, motorik halusnya juga berkembang nih. Misalnya dia mulai bisa menggambar, kayak bikin kotak atau apa gitu kan. Terus juga dia mulai bisa mewarnai di dalam garis, atau dia juga bisa memegang pensil dengan benar. Nah, kedua kemampuan motorik ini tuh ternyata sangat berpengaruh juga terhadap kesiapan anak saat dia akan masuk sekolah gitu loh. Termasuk juga konsentrasi, kemandirian, dan persiapan untuk menulis. Seperti yang disampaikan oleh Prasetyo pada tahun 2020. Lalu boleh dilanjut? Adliansyah boleh dilanjut? Oh ini udah ya, perkembangan kesehatan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perkembangan kesehatan. Nah, selain gerak, kesehatan anak juga ditentukan oleh keseimbangan aktivitas harian gitu loh. Bukan cuma seberapa sering anak bergerak, tapi juga komposisi antara waktu tidur sama waktu duduk gitu loh. Aktivitas ringan kayak jalan santai atau aktivitas sedang atau berat seperti berlari atau bersepeda, itu tuh juga berperan aktif juga gitu loh dalam perkembangan kesehatan anak gitu loh. Penelitiannya juga menunjukkan kalau pola yang seimbang ini berhubungan dengan keterampilan motorik yang lebih baik gitu loh. Jadi orang tua perlu mengatur keempat komponen ini nih agar anak nggak hanya sehat secara fisik, tapi juga punya kontrol tubuh dan kelincahan yang baik gitu loh. Boleh dilanjut? Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Rizky. Tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan tentang perkembangan motorik kasar dan halus nih. Sekarang kita lanjut ke perkembangan kognitif anak nih, menurut Piaget. Jadi, perkembangan kognitif anak dari usia 0 sampai 6 tahun dapat dipahami lebih dekat dengan teori dari Jean Piaget. Dan dia kemukakan sendiri bahwa anak itu membangun pemahaman dan pengetahuannya secara aktif melalui interaksi dengan lingkungan.
Otak berkembang dengan cepat pada usia 0 sampai 6 tahun dan harus diimbangi dengan lingkungan yang penuh dengan interaksi, rangsangan baik secara sosial ataupun emosional dan komunikasi yang intensif. Nah, kemudian juga didukung oleh aktivitas yang intensif baik fisik ataupun non fisik sehingga menghasilkan pengalaman langsung yang membekas bagi anak itu sendiri. Menurut kutipan dari Abiyat dan Meriem. Nah, berikutnya itu ada pada usia 0 sampai 2 tahun di mana pemikiran anak sebagian besar masih bersifat imajinatif atau mereka membayangkan sesuatu dengan mereka-reka atau merekayasa ulang. Etnosentris dan lebih banyak mendeskripsikan sesuatu dengan gambar atau simbol. Nah, perlu dipahami juga pada usia ini anak lebih sering melakukan aktivitas seperti tidur dan bergerak demi memenuhi kebutuhan memori atau untuk menanamkan ingatan-ingatan kecil. Dan aktivitas anak saat memasuki usia prasekolah atau sebelum memasuki usia sekolah. Nah, peran lingkungan atau faktor nurture di sini sangat penting terkait dengan pemenuhan perhatian dan kebutuhan stimulasi bagi anak secara khusus agar anak menjadi lebih peka dan lebih peduli dengan kondisi sekitar mereka di masa pertumbuhan emas atau golden age. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada faktor-faktor yang nih teman-teman yang mempengaruhi. Jadi yang pertama itu ada faktor lingkungan atau faktor nurture yang dirasa kurang mempengaruhi anak. Seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa interaksi sosial, komunikasi, dan permainan itu juga berpengaruh bagi anak, terutama dalam mengembangkan kemampuan kognitif serta kemampuan motorik kasar dan halus anak. Nah, berikutnya ada keterlambatan perkembangan kognitif pada anak sehingga mempengaruhi bentuk pemahamannya dalam memaknai interaksi dan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini peran orang tua perlu ditekankan lebih dalam lagi supaya apapun yang dilakukan anak itu terarah ataupun terbimbing gitu. Nah, yang ketiga itu kondisi keluarga yang memiliki urusan masing-masing atau sibuk sehingga membiarkan perkembangan anak tidak terarah. Nah, di sini yang salah. Karena anak pada usia 0 sampai 6 tahun itu kan memasuki masa pertumbuhan emas. Nah, di sini peran orang tua perlu sekali lagi ditekankan dengan jelas bahwa anak itu membutuhkan bimbingan atau pengasuhan yang tepat. Terakhir, kurangnya interaksi atau komunikasi yang perlu dilatih kepada anak. Seringkali orang tua mengabaikan aspek-aspek penting, salah satunya adalah komunikasi dan interaksi yang nantinya bakal berpengaruh kepada perkembangan anak nih. Jadi anak merasa kurang perhatian, kurang mendapat stimulasi yang cukup sehingga nanti mempengaruhi cara dia beradaptasi ataupun berperilaku di lingkungan sosial sekitar. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada solusinya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah mengoptimalkan pertumbuhan anak dengan pemenuhan kebutuhan stimulasi dari lingkungan sekitar. Ini penting karena lingkungan sekitar juga merupakan salah satu faktor penting untuk membentuk perilaku dari anak itu sendiri. Nah, berikutnya penguatan peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak sesuai tahap perkembangannya. Nah, peran orang tua sebagai pendidik atau pembimbing juga sangat penting karena lingkungan terdekat bagi anak itu adalah dari orang tua dulu atau dari keluarga. Ketiga, mengintegrasikan aktivitas motorik dalam pembelajaran dan permainan. Nah, seperti yang tidak sudah dijelaskan di penjelasan pertama oleh teman saya, penguasaan dan pengembangan aktivitas motorik baik kasar ataupun halus itu dirasa penting karena itu adalah keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh anak sebelum memasuki usia sekolah. Seperti tadi menulis, menggambar, membaca, berjalan, menendang bola, ataupun bergerak. Nah, terakhir, memberikan pengalaman bermain dan belajar secara kontekstual dan konseptual. Nah, di sini kontekstual dan konseptual itu berarti memberikan pengalaman yang nyata ataupun langsung sehingga bisa membekas di ingatan anak dan memiliki konsep atau tujuan yang jelas sehingga apa yang direncanakan atau distrategikan oleh pengajar ataupun guru itu memiliki arah atau tujuan yang jelas bagi anak sehingga sehingga hasil yang nanti diharapkan atau dicapai itu sesuai dengan target. Boleh dilanjut? Oke, baik. Selanjutnya ada perkembangan sosial emosional, yaitu perkembangan sosial emosional merupakan kemampuan krusial anak dalam mengelola emosi, membangun hubungan antar personal, serta mengembangkan empati dan kontrol diri yang menjadi penentu keberhasilan di masa depan. Proses ini dimulai sejak bayi, melalui pembentukan ikatan dengan pengasuh yang kemudian berkembang pada masa balita saat anak mulai belajar berbagi dan meniru emosi. Memasuki usia 5 hingga 6 tahun, anak mulai mampu merasakan keadaan orang lain dan lebih stabil dalam mengontrol interaksi sosialnya. Sangat penting untuk diperhatikan bahwa pola
perkembangan sebelum usia 3 tahun secara signifikan memprediksi kemampuan kognitif di masa prasekolah, di mana keterlambatan yang menetap pada fase awal ini berisiko menyebabkan rendahnya capaian kognitif anak di kemudian hari. Boleh next? Oke, selanjutnya ada stimulasi lingkungan dan sinergi perkembangan. Perkembangan optimal anak sangat bergantung pada stimulasi terpadu dari keluarga serta kualitas lingkungan fisik di lembaga PAUD. Penggunaan metode permainan yang dimodifikasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan keterampilan sosial, bahasa, dan motorik serta simultan secara keseluruhan terdapat hubungan timbal balik yang kuat antar aspek perkembangan. Aktivitas fisik memperkuat memori kognitif, sementara kematangan sosioemosional menjadi landasan bagi kecerdasan akademik. Dengan demikian, dukungan lingkungan yang positif dan stimulasi yang konsisten akan memastikan seluruh aspek tumbuh kembang anak berjalan secara selaras dan maksimal. Oke, next. Sebelum perkenalkan, nama saya Norman Benjamin Wirawan, perwakilan dari kelompok 2, dan saya akan membacakan studi kasus. Nah, di sini Raka adalah anak laki-laki yang berusia 4 tahun yang bersekolah di pendidikan anak usia dini atau PAUD di daerah perkotaan. Setiap hari, Raka menghabiskan waktu sekitar 2 jam menonton gawai di rumah, 1 jam duduk saat makan dan perjalanan, serta hanya sekitar 30 menit untuk bermain aktif di luar rumah seperti berlari atau bermain bola. Di sekolah, guru sering mengamati bahwa Raka kesulitan memegang pensil dengan benar, menggambar bentuk sederhana seperti lingkaran, serta sering menangis ketika harus bergiliran bermain dengan temannya. Ya, ia juga jarang merespon saat diajak bicara dengan kalimat panjang. Orang tua Raka merasa bingung karena mereka menganggap Raka anak yang pintar karena bisa mengoperasikan gawai sendiri. Dari hasil asesmen awal, diketahui bahwa waktu tidur Raka kurang dari 8 jam per hari. Ia juga jarang diajak komunikasi 2 arah oleh orang tuanya dan hampir tidak pernah diberi kesempatan bermain bersama teman sebaya di lingkungan rumah. Guru PAUD mencurigai adanya keterlambatan dalam aspek motorik halus, sosial emosional, dan bahasa. Meskipun secara kognitifnya Raka tampak cepat meniru gerakan dan suara dari tontonannya. Boleh dilanjut untuk rekan saya? Nah, oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget dan penjelasan tentang stimulasi lingkungan dalam materi sebelumnya, kenapa penggunaan gawai secara pasif tanpa interaksi sosial dapat menghambat perkembangan kognitif dan bahasa Raka, meskipun ia terlihat pintar meniru? Nah, yang kedua, menurut materi tentang komposisi perilaku gerak harian, seperti tidur, duduk, gerak ringan, gerak sedang atau berat, bagaimana pola aktivitas Raka saat ini mempengaruhi keterampilan motorik kasarnya dan kesiapan sekolahnya? Perubahan apa yang paling mendesak untuk dilakukan oleh orang tua Raka? Untuk audiens, jika ada yang ingin menjawab pertanyaan ini, boleh langsung raise hand atau on mic aja ya. Ya, silakan untuk Azizan. Izin menjawab. Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Azizan Pranantara dari kelompok 6. Saya izin menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi, menurut saya, anak usia 4 tahun itu seperti Raka itu ada di tahap proporsional, di mana mereka belajar bukan untuk meniru doang, tapi lewat interaksi langsung dengan lingkungan. Nah, Raka ini meskipun kelihatan pintar karena meniru gerakan dan suara dari gawai, sayangnya sifatnya pasif. Dia cuma nonton tanpa diajak diskusi atau memberi respon balik. Akibatnya yang berkembang bukan cuma kemampuan menirunya, bukan kemampuan memahaminya, atau berpikir simbolik, dan juga memproses informasi secara aktif. Belum lagi Raka jarang diajak komunikasi 2 arah, sehingga anak tidak dapat feedback secara langsung dari lawan bicaranya untuk mengembangkan bahasa. Jadi meskipun kelihatannya pintar, sebenarnya perkembangan kognitif dan bahasanya terhambat
karena kurang interaksi sosial yang hangat dan responsif dari keluarganya. Udah, itu aja dari saya. Oke, betul banget ya kata Jijan. Jadi buat perkembangan anak tuh emang gak sekedar butuh kayak apa ya, tindakan meniru doang gitu, tapi harus emang ada interaksi dari orang tuanya juga gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh kalau ada yang mau jawab. Yang nomor Boleh 2. tadi untuk Navara, apakah mau menjawab pertanyaan berikutnya? Iya, boleh deh. Di sini saya Navara Aska dari kelompok 5 perwakilan izin untuk memberikan jawaban dan menanggapi. Jadi, kan pertanyaannya menurut materi tentang komposisi perilaku gerak harian kayak tidur, duduk, gerak ringan, gerak sedang, dan lain-lain, bagaimana pola aktivitas Raka saat ini mempengaruhi keterampilan, motorik kasarnya, dan kesiapan sekolahnya. Perubahan apa yang paling mendesak untuk dilakukan orang tua Raka? Jadi, pola aktivitas Raka yang didominasi kayak duduk atau pasif ya, dia diem aja. Maksudnya enggak seaktif yang seharusnya anak umur segitu lakukan, jadi membuat kesempatan untuk bergeraknya jadi minim, sehingga keterampilan motorik kasar kayak keseimbangan, koordinasi, sama kekuatan otot tuh nggak berkembang secara optimal. Nah, dampaknya kesiapan sekolahnya juga bisa terpengaruh, jadi Raka nih bisa lebih cepat lelah, terus juga sulit ngikutin kegiatan fisik di kelas, dan kurang bisa fokus karena kebutuhan geraknya itu enggak terpenuhi. Jadi perubahan paling mendesak adalah mengurangi waktu. Misalnya kayak dia duduk atau tadi dia jadi yang pasif, itu dikurangin. Terus mengganti dengan aktivitas fisik harian yang aktif dan bervariasi kayak berlari, melompat, atau main sama teman-temannya di luar. Jadi serta permainan yang melatih koordinasi. Nah, orang tua juga perlu untuk ngatur rutinitas seimbang ke Raka supaya aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh bisa melatih perkembangan motorik dan juga kesiapan belajarnya supaya lebih optimal, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Navara Aska atas jawabannya. Nah, seperti yang tadi dijelasin sama Navara, kalau faktor lingkungan atau yang kita tahu dengan sebutan faktor nurtur itu emang penting banget. Apalagi dalam masa perkembangan anak ya, terutama dalam mempengaruhi perkembangan kognitif dia, di mana nanti dia bisa belajar, memahami, untuk melihat sesuatu dan mengaplikasikannya dalam gerak atau contohnya tadi gerak motorik itu. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya boleh dilanjut ke sesi tanya jawab, Adli. Digeser ke slide selanjutnya aja. Nah, untuk sesi tanya jawab kita buka untuk 3 penanya ya. Boleh siapa yang mau nanya, raise hand aja. Kelompok 2 sini saya Navara Aska dari kelompok 5 izin untuk bertanya lagi. Jadi tadi pagi saya sempat buka PowerPoint dari kelompok kalian yang dimana anak usia 0 sampai 6 tahun itu merupakan masa golden age yang sangat menentukan perkembangan anak. Nah, gimana dampaknya kalau misalkan di masa tersebut anak-anak justru mengalami keterlambatan perkembangan akibat kurangnya stimulasi kayak dari masalah kesehatan atau pola asuh yang kurang tepat. Nah, sejauh mana sih keterlambatan itu bisa diperbaiki dan bagaimana peran lingkungan dalam mencegah dampak jangka panjang pada perkembangan anak? Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, sudah sangat jelas, Navara. Mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa dikirim lewat chat aja ya. Oke, terima kasih kelompok 2 atas kesempatannya. Oke, untuk pertanyaannya ditampung dulu. Kalau emang ada yang mau nanya lagi boleh langsung aja. Rizky, Iya, Jan, boleh. mau nanya, kalau misalnya kan biasanya orang-orang yang kayak di studi kasus itu kan biasanya orang-orang yang belum terlalu ini ya aware sama ini ya apa namanya perkembangan anak dan segala macam, cuma pengen anaknya diem doang kan. Nah, itu tuh gimana caranya biar orang tua itu tuh dapet apa ya namanya, biar lebih aware gitu terhadap kesehatan anaknya. Ya itu aja sih kalau dari saya. Makasih Rizky. Oke, Jijan, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada satu slot lagi ya untuk pertanyaan. Kalau emang ada yang masih mau nanya, boleh.
Oke, sambil menunggu penanya selanjutnya, mungkin kami akan sambil mendiskusikan untuk jawabannya ya. Jadi tapi kalau emang masih ada yang mau nanya nanti boleh kok langsung aja ya. Eh, tentang perkembangan masa golden age pada anak ya. Terus bagaimana sih caranya untuk mengasuh atau pola asuh yang tepat memperbaiki dari keterlambatan perkembangan? Oke, jadi di sini saya izin jawab ya dari pertanyaan Nafara. Masa golden age itu memang masa yang sangat-sangat krusial dan penting, tapi kabar baiknya kalau anak mengalami keterlambatan perkembangan karena kurangnya stimulasi atau rangsangan dan masalah lain seperti masalah kesehatan atau pola asuh yang kurang tepat itu masih bisa diperbaiki asalkan masih bisa terdeteksi atau masih sedini mungkin. Jadi semenjak anak masih belum mencapai perkembangan yang maksimal atau optimal itu kita bisa memperbaikinya dari orang tua, dari peran orang tua. Kemudian dari secara perkembangan anak itu kan otak anak itu mengalami perkembangan yang luar biasa melalui makanya cepat ada intervensi, terus dari ada stimulasi yang diterima oleh anak. Nah, di sini solusinya supaya anak bisa diperbaiki lagi itu perkembangannya dari terapi stimulasi, perbaikan gizi sama perubahan pola asuh. Nah, makin besar peluang anak buat ngejar ketertinggalannya itu. Nah, tapi kalau misalkan dibiarkan nih oleh orang tua sampai lewat dari usia 6 sampai 7 tahun tanpa adanya penanganan, bakal makin sulit nih, apalagi kalau sudah nyangkut kemampuan bahasa atau sosial. Ini kan kemampuan yang sangat penting dalam berinteraksi ya di lingkungan sosial. Nah, peran lingkungan atau faktor nurtur di sini juga terlihat penting karena di sini juga menyangkut dari peran dari keluarga, terus dari guru ataupun tenaga kependidikan yang memperhatikan setiap kebutuhan anak. Apakah sudah terjawab untuk Nafara? Sudah jawab dan sangat jelas. Terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Terima kasih untuk Nafara. Suaranya aman kan? Nggak putus-putus kan? Aman Kasdan, aman. Kasdan. Oke, jadi tadi saya mau jawab pertanyaan dari Azizan ya. Jadi kan tadi Azizan intinya tuh pengen nanya, pertanyaannya itu gimana orang tua bisa lebih aware dalam perkembangan anaknya gitu ya. Gini, pemerintah itu kan dalam hal ini kan sudah mengarahkan dan juga mensosialisasikan secara rutin ya kepada para orang tua yang memiliki anak batita dan balita untuk senantiasa secara berkala dibawa ke yang namanya posyandu gitu kan. Itu kan program yang memang dibuat dan disusun supaya orang tua itu bisa memantau dan juga bisa yang namanya melihat gitu perkembangan anaknya itu udah sejauh mana, dan pemerintah juga bisa tahu gitu bagaimana kondisi anak-anak dari tiap-tiap warganya gitu kan. Nah, menurut saya menurut kami ya pemerintah itu udah mengajak para orang tua gitu untuk supaya mereka itu aware gitu terhadap kesehatan anaknya juga gitu kan. Nah kembali lagi ya itu kan kembali ke kesadaran masing-masing orang tua juga ya dalam merawat anak gitu ya, karena yang saya yakini dan mungkin teman-teman kelompok saya juga yakini itu yang namanya orang tua itu ketika dia memiliki anak itu punya tanggung jawab untuk melihat dan juga memantau tumbuh kembang anaknya itu sejauh mana dan bagaimana jikalau ada masalah tertentu. Pastinya kalau dia orang tua yang bertanggung jawab, tentunya dia akan care dan juga langsung cepat tanggap gitu dalam menangani, misalnya ada masalah kognitif dalam dirinya, ada masalah motorik pada dirinya, pada diri anaknya itu ya. Jadi kalau orang tua yang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai orang tua yang sesungguhnya, dia tidak perlu kita arahkan atau tidak perlu kita instruksikan, dia akan punya intuisi mandiri agar supaya merawat anak yang baik itu seperti apa gitu. Dimana setiap saat, setiap waktu dalam melihat anak itu
tumbuh dan kembang itu orang tua akan selalu memantau dan juga akan terus melihat gitu dengan berkala gitu kan. Tapi ya memang ada beberapa kasus ya mungkin ini karena ketidaksiapan dari orang tua itu sendiri memiliki anak ya, makanya ada ungkapan kalau belum siap jangan punya anak dulu gitu kan. Atau bahkan yang seperti keluarga berencana itu, program keluarga berencana itu kan cukup 2 saja itu untuk meminimalisir daripada orang tua yang tidak begitu aware terhadap anaknya gitu kan. Jadi kan ada faktor orang tua itu tidak aware terhadap anaknya itu kan disebabkan karena ya mungkin anaknya banyak atau mereka banyak sekali tanggungan-tanggungan yang ada dalam rumah tangganya, jadi tidak begitu aware terhadap anaknya. Makanya pemerintah juga mengambil strategi untuk melakukan manuver, mengarahkan dan menginstruksikan kepada masyarakatnya bahwa bentuk keluarga dengan rencana yang matang, dan kalau memang bisa ya cukup 2 saja anaknya gitu. Jadi kalau untuk bagaimana cara biar orang tua aware terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anaknya sendiri itu sudah lama kok udah dilakukan gitu ya, dengan pemerintah juga menggalakkan program Posyandu itu yang senantiasa mengarahkan orang tuanya, mobilisasi orang tua dan anak untuk secara berkala memantau dan juga mendata perkembangan anaknya itu gitu. Jadi udah ada kok itunya. Tapi kalau misalnya ada ketidakawarean dari tiap orang tua itu kan urusan masing-masing ya, kita juga nggak bisa intervensi terlalu dalam karena takutnya ada orang tua yang mungkin tersinggung gitu. Kayak gitu sih Jan. Bisa dipahami nggak? Oke, Kasdan, makasih ya. Bisa kok. Sama-sama Bisa dipahami. Jijan. Oke, mungkin bisa langsung ditutup aja untuk kelompok 2. Terima kasih ya udah mendengarkan. Maaf jika ada kesalahan kata dalam menyajikan presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.